bilangan bulat. Kemudian yang kedua, mampu melakukan operasi di penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui permainan gembreng. Udah ada yang bisa tebak belum nih? Kejutannya apa nih? Kita bakal ngapain ini di sini nih? Gak ada? Ya udah, langsung lanjut aja. Oke, tadi kan udah dijabarin di tujuan. Kalau operasi bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, kemudian yang keempat ada pembagian. Yang pertama di sini ada penjumlahan. Penjumlahan itu disimbolkan dengan tanda tambah atau plus. Yang itu kelihatan nggak? Atau itu di gambar? Ada. Terus penjumlahan dari bilangan sejenis yang positif atau negatif akan menghasilkan bilangan yang sejenis juga. Misalkan bilangan cacah ditambah dengan bilangan cacah, hasilnya adalah bilangan cacah. Begitu pula pada bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda, hasilnya merupakan pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang terbesar. Nah, ini ada sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama itu ada sifat asosiatif. Kemudian nanti dipotong ya. Ya. Di sini ada beberapa sifat penjumlahan. Yang pertama ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah dengan C akan menghasilkan A ditambah dalam kurung B plus C kurung tutup. Contohnya tuh kayak yang di sini 2 ditambah 5 ditambah 4 nanti sama dengan 2 ditambah pokoknya salah ulangi. Contohnya itu dalam kurung 2 ditambah 5 dalam kurung tutup tambah 4 itu akan menghasilkan 2 ditambah dalam kurung 5 ditambah 4 kurung tutup. Hasilnya berapa anak-anak? 11. Oke, udah paham yang asosiatif? Oke, kita lanjut yang sifat yang kedua, yaitu A plus B
positif. Ini loh, contohnya negatif 2 dikali dengan negatif 3. Nah, kalau ada 2 negatif ini ketemu ini, nanti hasilnya jadi positif. Hasilnya berapa? 2 dikali negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya 6. Oke. Berikutnya, perkalian antar bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya itu akan menjadi negatif. Contohnya tuh, lihat. Negatif 2 dikali dengan 3. Ini ada negatif, ini positif. Jadi hasilnya negatif. Negatif 2 dikali 3, hasilnya negatif 6. Oke. Kemudian sifat perkalian yang kedua itu ada sifat asosiatif. Kayak yang di penjumlahan tadi, tapi ini perkalian. Sifat asosiatif ini itu sifatnya dalam kurung A dikali dengan B tutup kurung dikali dengan C, hasilnya akan menjadi A dikali dalam kurung B dikali dengan C. Contohnya kayak di situ. 1 dikali dengan 3 dikali dengan 4. Nah, ini itu A, ini itu B, ini 4, ini C. Tadi kan A dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, ya kan? Nah, ini A-nya mana? 1 dikali dalam kurung B-nya 3, terus C-nya 4. Hasilnya berapa nih? 12. Oke. Kemudian sifat yang ketiga ada sifat komutatif. Kalau komutatif itu kayak tadi dibalik A kecilan ya. A dikali B, hasilnya itu B dikali A. Contohnya tuh 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya berapa nih? Kalian udah tahu belum hasilnya berapa nih? 8. Oh iya kan udah ada di situ. Oke. Terus sifat yang keempat ada sifat distributif. Distributif itu ini tuh ada perkalian, ada penjumlahannya. Gimana tuh Bu? Bentar ya, dihapus dulu. Panjang. Distributif ini sifat yang keempat. Ada A dikali dengan B ditambah C. Gimana sih ini kerjanya? Nah, kerjanya itu A dikali dengan B dikali, terus nanti ditambah A dikali dengan C. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Paham? Oke, kita coba soal. 1, enggak, jangan 1, kecilan. Ini kita pakai yang besar. 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 5. Ini gimana? 2 dikali dengan 4. 2 dikali 4. Terus ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 5. Oh iya, biar kalian nggak bingung, itu depannya ditambah kurung ya. Nah,
Oke, selanjutnya itu nomor 3, bilangan asli dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif kayak yang kalian tadi. Kemudian yang keempat, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan asli, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir itu 0 dibagi bilangan bulat, hasilnya adalah 0. Ini di pembagian ini tidak bersifat komutatif kayak penjumlahan sama perkalian tadi. Misalkan 6 dibagi dengan 3 itu nggak bisa 3 dibagi 6, itu nggak boleh ya. Jadi di pembagian ini nggak ada namanya komutatif. Kemudian di pembagian ini juga nggak ada sifat asosiatif kayak tadi, karena hasilnya akan berbeda. Jika dibagi dengan 0 atau 0 sebagai nilai yang dibagi, akan menghasilkan nilai yang tak terhingga dan tidak terdefinisi. Contohnya bisa dilihat itu 2 dibagi 0 itu hasilnya itu tak hingga. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Karena kalau 0 kan nggak bisa dibagi apapun pasti hasilnya 0. Tapi kalau 2 dibagi 0 hasilnya tuh panjang sekali sampai tak hingga. Kemudian itu dilihat tuh 3 dibagi 0 juga nggak bisa. Sementara 2 itu nggak boleh sama dengan 3. Oke. Nah, ada contoh soal nih. Coba dibaca dulu. Oke. Nah, contoh soal yang pertama. Oke, coba dibacain 8 kurangi 12 dibagi dengan 4 dikurangi 2. Oke, kalau ada campur-campur kayak gini, operasi campur kayak gini gimana Bu? Yang kalian yang kalian kerjakan dulu itu pembagiannya dulu. Dia ada pembagian kan? Tapi kalau ada dalam kurung harus dalam kurung dulu yang dikerjain. Oke? Di sini ada 12 dan negatif 12 dibagi dengan 4. Oh ya. Nah. Di luar dulu. Negatif 12 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa nih? Negatif 3. Oke, kita ketemu negatif 3. Kita masukin ke sini. 8 dikurangi negatif 3 dikurangi 3. Ini kan ketemunya enggak deh, ini bener deh. Dikurangi 3, terus kita kurangi 2. Hasilnya berapa nih? 8 dikurangi 3 5 dikurangi 2.
tulis. Bisa? Banyak banget ya? Gak apa-apa. Kan udah tertera sebenarnya. Yang penting kalian paham sama caranya. 540.000 dikurangi dengan 42.000 dikali 12. 42.000 dikali 12 itu hasilnya 504.000. Kalau dikurangi hasilnya berapa nih? 36.000. Oke. Terus yang ketiga. Ini angkanya besar lagi nih. 616. 616 dibagi negatif 4 kurangi 6 tambah 7 kali 22. Kalau misalkan ada pembagian, kalau campuran kayak gini, kalian bisa kerjain pembagian dulu atau perkalian dulu, terus baru nanti penjumlahan, habis itu pengurangan. Oke? Nah, di sini ada pembagian, pengurangan, penjumlahan, perkalian. Sebenarnya itu kalian mau yang penting ini dulu, baru yang ini. Kalian mau bolak-balik ini nggak apa-apa. Mau pengurangan dulu atau penjumlahan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ini ketemu ini harus yang ini dulu. Oke? Kalau kayak gini, yang mana dulu yang dikerjain? Yang pembagian atau perkalian dulu? Sesuai yang kiri aja dulu. Dari yang kiri. Dari kiri berarti pembagian 616 bagi negatif 4 berapa tuh? 616 dibagi 4. Kalian udah dapat ini belum sih? Udah? 4 dikali berapa biar hasilnya 6? Hasilnya 2. 4 dikali berapa? 5. Hasilnya 20. Sisanya 1. 6. 8. Hasilnya berarti 154. Oke, 154 kurangi 6 ditambah berapa nih? Apa? 22 kali 7. 2 dikali 7 14. 1 54. Hasilnya 154 juga. Bu, Itu yang kiri bukannya negatif 150. Oh iya. Wah, berarti kamu memperhatikan sekali ya. Oke. Nah, karena ini ada sama dan ini ada negatif, berarti negatif. Hasilnya berapa nih? 0. Dan di sini ada 6. Berarti hasilnya Negatif. negatif. Nah, oke. Ada yang masih ditanyakan? Belum ada? Belum. Oke. Kita enggak. Di sini kita mau main. Permainannya apa tuh? Tadi udah disebut tuh di awal. Ayo main apa? Nah, nggak memperhatikan nih di awal. Ini ibu punya tutup botol.
Nah, di sini ibu punya tutup botol, ada 5. Nah, yang kanan itu nanti yang dipegang di kanan ada 3, yang di kiri ada 2, atau bisa kebalikan. Oke? Di situ langkah pertama kita mainkan ini. Nah, nanti lawan mainnya akan kita sebagai pemain milih dulu. Misal milih ini. Nah, nanti pemain lawan akan milih yang bakal disentil dari pakai ini. Misalkan yang dipilih ini sama ini. Tadi kan ini dari sini kan? Berarti harus nyentil dari sini. Tadi kan ini kena, berarti kita ambil. Terus yang ini kita arahkan ke yang ini karena tadi pemain lawan memilihnya yang ini. Nggak kena ya tadi. Kalau nggak kena berarti harus mengulangi dari awal. Kalau misal kena, kita ambil semuanya kan? Ambil semuanya. Terus kita gini kan? Ini. Udah ini ya. Ini dulu kita kayak gini. Terus habis itu gini. Terus nah, aduh jatuh. Nah, yang ketangkap 2. Jadi 1 koin ini, 1 tutup botol ini akan bernilai 10. Kalau kalian bisa menangkap 5-5-nya, berarti poin kalian 50. Siapa yang cepat sampai angka 300? Atau mau berapa? Sampai 100, berarti 2 kali main aja. Oke? Ya. Oke, siapa yang cepat sampai angka 100, maka dia pemenangnya. Oke? Kita main dulu. Oke? Oke, yang pertama kita sebar dulu, disebar. Oke. Pemain selanjutnya lawan Pilih 1 ini. pilih 1. Oke, pemain lawan pilih 2. Oke. Oke, kena. Di situ. Ya, Oke, berarti gantian. gantian. Ke pemain selanjutnya. Ini dia. Oke. Bisa dilanjut ke langkah berikutnya. Oke, Fajrul dapat poin 30. Oke, lagi enggak apa-apa, lagi. Karena tadi tadi gantian. Oke. Oke, pokoknya 30 karena 3 kali 10. Maksudnya 30. Oke, sini ya. Ya, oke. Jangan sampai ya. Jangan dulu. Oke, alah. Berapa nanti? Gantian. Wah, ada lagi. Oke, berapa? Tadi 40. Sampai tadi jadi 70. Ya, 70. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, poin apa? Berapa? 30 sampai tadi 30 berarti 40. Oke. Oke, pokoknya 20 sampai tadi 70 tambah 20 berarti 30. Oke, ini kayaknya mana? Yang ini. Sepertinya, tapi aku tahu. Oke. Menaiki Ngejar nih, jangan dari ini ngejar nih. Nanti yang menang siapa nih? 40 lagi.
tadi kita bisa ambil contoh kehidupan sehari-hari pada operasi bilangan bulat. Yang pertama itu tadi penjumlahan. Nah, kan yang misalkan satu tutup botol ini bernilai 10. Terus habis itu misal dapat 2, ada 10 ditambah 10. Berarti hasilnya 20. Nah, itu penjumlahan. Kemudian kalau pengurangannya, misalkan tadi kita udah dapat 30 poin, udah ambil nih. Nah, biar dapat sampai 100 itu kurang berapa poin lagi nih? Dari 100 dikurangi dengan 30. Berarti 70. Oke. Terus kalau perkalian itu misalkan ini ada 2 tutup botol. 3 tutup botol nih misal. Nah, 1 tutup botolnya itu bernilai 10. Berarti kita bisa menghitungnya 3 dikali dengan 10. Hasilnya 30. Ini pembagian ya. Misalkan kita udah dapat 70 poin. Terus untuk mendapatkan 100 kan kita butuh 30 poin lagi. Nah, 30 poin itu kurang berapa lagi nih? Kurang tutup botol berapa lagi nih? Kan tadi 1 tutup botol 10. Berarti 30 dibagi 10 hasilnya 3. Oke. Ada yang belum paham sampai sini? Sudah? Oke, kalau udah bisa kembali ke tempat duduk. Oke, karena tadi kita udah bermain, kita habis ini latihan soal. Bisa dibaca dulu, nanti kalau udah ada yang bisa ngerjain, bisa angkat tangan, habis itu nanti maju ke depan untuk mengerjakan soalnya. Oke? Mau dikasih waktu berapa menit? 1 menit? 5 menit? 5 menit? Lama nggak tuh? 3 menit ya? Ya. Siapa yang mau maju? Kamu? Oke, Fadil bisa maju. Oke, nomor berapa? Nomor 1. Lanjut.